Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Imam, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah dari SD Negeri 5 Buminagung Ilir. Pada video kali ini, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Rizky Septiani selaku salah satu guru kelas di SD Negeri 5 Buminagung Ilir. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, sehat. baik ya. Baik Bu, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi ya Bu, Ya. sebagai rangkaian kegiatan supervisi akademik. Nanti saya juga akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi akademik yang akan saya lakukan nanti itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sedangkan tujuan percakapan ini adalah untuk mengetahui persiapan awal yang akan Ibu lakukan agar Ibu nanti lebih percaya diri, kemudian lebih fokus, lebih lancar dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Izinkan saya bertanya beberapa hal terkait dengan percakapan kita hari ini. Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat, tujuan pembelajaran Ibu nanti terkait seperti apa dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa dan bagaimana? Menurut rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, saya berharap ketika saya membuat tujuan itu, anak-anak itu akan lebih mampu memahami konsep tentang materinya Pak. Kalau nanti yang akan saya ajarkan itu adalah materi tentang kekekalan energi dan transformasi energi. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dari pengetahuan dan keterampilannya Pak. Kalau dari pengetahuannya itu tadi saya berharap anak-anak itu mampu memahami konsep tentang kekekalan energi, transformasi energi. Kemudian kalau dari aspek keterampilannya, saya berharap anak-anak serta didik itu mampu untuk berpikir kritis, kemudian mampu berkolaborasi karena akan ada kegiatan diskusi dalam proses pembelajaran. Jadi ada dua capaian area pengembangan ya Bu. Ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Selanjutnya model pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran Ibu? Rencananya saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning. Oh iya, jadi menggunakan PBL atau problem based learning ya Bu ya. Selanjutnya media nih, media apa yang nanti akan Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan yang pertama laptop. Laptop. Kemudian saya menggunakan layar, proyektor. Kemudian nanti akan saya tampilkan video pembelajarannya. Setelah itu ada LKPD untuk siswa. Kemudian ada kertas karton untuk kegiatan. Jadi ada beberapa media yang disiapkan ya. Iya. Kapan nih Ibu akan lakukan proses kegiatan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu rencanakan? Di hari apa, kemudian di kelas berapa dan jam berapa Bu? Ini akan saya laksanakan jadwalnya di hari Senin pukul 7.30. Jadi di jam pertama di kelas 4 Pak. Di kelas 4 ya Bu ya. Baik Bu, sesuai waktu tersebut nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengevaluasi dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat selama proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang juga nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Dwi Rahayu. Nah, sebelum kita akhiri nih, apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita hari ini Bu? Baik. Yang pasti saya mendapat motivasi lebih ya Pak. Jadi seperti lebih bersemangat. Kemudian saya merasa kepercayaan itu terasa lebih meyakinkan gitu meningkat, untuk meningkat terkait tentang rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan di hari Senin. Oh iya. Bagus Bu. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Saya kira cukup percakapan kita hari ini. Semoga rencana Ibu nanti apa yang telah Ibu rencanakan bisa berjalan lancar
dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan bisa tercapai ya Bu ya. Demikian percakapan pra observasi hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali esok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Khairul Himam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir, Kabupaten Lampung Tengah. Saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Rizky Septiani. Beliau adalah salah satu guru kelas di SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik hari ini. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Dwi Rahayu selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bu Rizky, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu-Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Bu Rizky, pada percakapan kita kali ini yaitu percakapan pasca observasi, izinkan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait proses kegiatan pembelajaran sekaligus observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan pembelajaran sudah Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Rizky terkait proses kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi? Kalau secara umum perasaannya tentu senang ya Pak, karena di kelas belajar bersama anak-anak itu menyenangkan. Hanya pada beberapa hal juga saya merasa ada kurang puasnya gitu. Jadi ya senang secara keseluruhan, tapi ada beberapa hal yang sepertinya masih jadi ganjalan. Jadi intinya secara umum sudah merasa senang dan bahagia Ibu ya. Untuk yang selanjutnya bisa diceritakan kembali nggak Bu terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan, lalu langkah dan tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas hari ini? Baik, kalau area pengembangan yang saya kembangkan itu ada dua hal. Ya. Jadi yang pertama itu tentang pengetahuan. Pengetahuan di sini materi yang sudah dipelajari tadi di kelas adalah tentang kekekalan energi dan transformasi energi. Kemudian kalau keterampilannya itu juga sudah dikembangkan, sudah saya terapkan, itu tentang keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif secara pembelajaran di kelas. Kemudian untuk langkah-langkah dan tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas tadi? Kalau ditanya langkahnya, yang pertama pasti membuat perangkat pembelajaran itu. Jadi saya harus mengetahui langkah-langkah pembelajaran apa yang akan saya terapkan. Kemudian setelah itu saya menyiapkan medianya yang sesuai dengan materi. Kemudian selanjutnya ada evaluasinya berupa tes formatif, kemudian sumatif. Oh ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan dan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Seperti yang tadi saya katakan di awal, ada beberapa hal yang membuat saya kurang puas. Kalau secara keseluruhan, saya rasa sudah cukup berhasil. Tapi memang ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, perlu dikembangkan lagi. Jadi intinya secara keseluruhan, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sudah cukup berhasil. Ya. Ada nggak Bu dalam pembelajaran tadi kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi selama proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kalau dalam pembelajaran itu pasti ada hal yang kita rasa kurang, ya kan? Ada beberapa hal yang saya anggap itu kekurangan, bisa dari saya atau dari siswa. Tapi kalau yang secara terlihat itu keaktifan siswa itu belum sepenuhnya mereka bisa mengikuti dari awal sampai akhir, kemudian aktif itu masih kurang. Jadi memang ada beberapa yang saya melihatnya kurang aktif. Jadi kendalanya mungkin di bagian siswa orangnya keaktifan siswa ya Bu ya. Siswa yang masih belum aktif. Menurut Ibu, ketika siswa Ibu tadi merasa nggak aktif, itu menurut Ibu hal apa yang bisa membuat siswa itu kok merasa tidak aktif? Yang pertama, yang saya ini ada evaluasi diri juga ya. Jadi mungkin media yang saya tampilkan atau yang saya gunakan di kelas dalam pembelajaran itu
kurang menarik atau kurang memotivasi siswa untuk memahami konsep lebih dalam lagi gitu. Jadi namanya siswa kalau dia merasa tidak tertarik, pasti belajarnya juga ya seadanya gitu. Ya hanya mengikuti saja tapi tidak benar-benar memahaminya gitu. Tadi menurut Ibu yang membuat anak tadi kurang aktif karena media pembelajaran mungkin kurang Ya, sesuai lah kurang ya, sesuai dengan atau materi atau kurang menarik untuk iya. diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya Bu, langkah atau rencana apa yang nanti akan Ibu lakukan agar ke depan itu murid-murid bisa termotivasi, bisa fokus dan semangat dalam proses kegiatan pembelajaran bersama Ibu? Baik. Yang pertama mungkin akan ada dari saya Ya. itu mungkin ada motivasi intrinsik. Jadi saya tanya dulu deh Ya. ke siswa yang saya rasa kok selama pembelajaran sepertinya tidak aktif. Saya tanya dulu sebenarnya yang membuat dia motivasinya kurang tuh apa? Apakah mungkin masalah di luar sekolah Ya. atau dengan saya pribadi? Ya. Karena kan mungkin mempengaruhi ya Pak. Ya. Kemudian selain itu karena tadi saya merasa medianya itu masih kurang, jadi saya memperbaiki medianya. Saya sesuaikan lagi dengan materi, dengan kebutuhan anak. Kemudian mungkin metode belajarnya yang harus lebih divariasi lagi. Mungkin akan ada proyek supaya anak-anak lebih termotivasi. Kan biasanya anak-anak inisiatifnya lebih banyak kalau dia proyek tertantang gitu maksudnya. Jadi ya mungkin yang pasti ya itu motivasi intrinsik, kemudian media pembelajaran dan metode pembelajaran itu mungkin akan lebih bervariasi lagi. Luar biasa nih Bu Rizky ini. Rencana yang akan dikembangkan ke depan ini sangat luar biasa. Kemudian saya berikan apresiasi untuk Bu Rizky. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu Rizky tentang peningkatan proses pembelajaran nanti akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Menurut Ibu dari rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira mau Ibu eksekusi kapan? Secepatnya Pak kalau bisa, karena kebutuhan anak-anak kan tidak bisa menunggu ya. Berarti memang saya yang harus mempersiapkan itu lebih cepat. Kalau bisa ya besok Pak. Oh, bagus. Jadi, iya. Saya dukung. Sangat luar biasa ini Bu Rizky ini dalam semangatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi nanti bisa berjalan dengan lancar. Sepenuhnya saya mendukung apa yang Ibu rencanakan dan mudah-mudahan nanti setelah Ibu menerapkan rencana yang Ibu rencanakan tadi, peningkatannya sudah lebih baik lagi dan terlihat tentunya apa yang Ibu harapkan sudah bisa tercapai. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan jawaban-jawaban yang dari percakapan kita hari ini. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dwi Rahayu selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atas proses coaching pada kesempatan hari ini Bu. Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Bu Rizky mohon izin untuk memberikan umpan balik dari hasil percakapan Pak Irul dan Bu Rizky tadi. Saya bisa mengambil kesimpulan sehingga bisa memberikan umpan balik yang akan saya sampaikan, yaitu Bu Rizky sudah melaksanakan tahapan-tahapan pembelajarannya dari persiapan rencananya, kemudian di pelaksanaan sampai di evaluasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran sepertinya Ibu Rizky dari hasil percakapan tadi sudah menampilkan media metodenya divariasikan, itu sudah berarti menggunakan pendekatan diferensiasi sehingga anak itu potensinya bisa tergali dengan baik. Kemudian tadi asesmennya Bu Rizky juga ada asesmen formatif, sumatif, semua sudah ditampilkan dalam pembelajarannya. Kemudian dari asesmen itu yang disasar juga dari kognitifnya atau pengetahuannya, juga psikomotornya atau keterampilannya, semua sudah dinilai gitu. Jadi pembelajaran Bu Rizky ini kalau secara umum sudah baik sehingga anak itu sampai di akhir sudah diketahui hasilnya. Anak ini ada yang kurang, perlu penanganan khusus dengan rencana tindak lanjut Bu Rizky yang akan sesegera mungkin dilakukan, bahkan besok Pak Irul sudah akan langsung dilaksanakan dari hasil evaluasi akhir tadi yang didapatkan ada anak yang kurang aktif di dalam proses kolaborasinya ya Bu ya. Jadi seperti itu udah langsung dieksekusi besok kata Bu Rizky. Ini luar biasa sekali kalau sekolah punya banyak guru-guru kayak Bu Rizky ini Pak Irul, semangatnya luar biasa, masih muda, kemudian
keinginan belajarnya tinggi, itu akan memajukan SD 5 Bumi Nabung Ilir ini Pak. Mudah-mudahan akan banyak rekan yang imbasan dari Pak Irul, Bu Rizky nanti mengimbaskan ke yang lain, sehingga semua akan bersemangat untuk memajukan pendidikan yang khusus di SD 5 Bumi Nabung Ilir ini. Terima kasih, itu yang perlu saya tambahkan Pak Irul. Mudah-mudahan semakin maju SD 5 Bumi Nabung Ilir ini. Terima kasih Ibu Dwi atas umpan-umpan yang telah diberikan pada proses coaching pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Rizky. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Maka dengan berakhirnya percakapan hari ini, mudah-mudahan ke depan ada sebuah peningkatan tentunya dalam dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.